Ya, Allah itu ya Bapak Ibu ya adalah wujud sebelum adanya segala yang ada. Ya. Allah itu adalah wujud yang lebih dahulu ada sebelum adanya sesuatu. Ya, sebelum adanya kehidupan, dia sudah lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Sebelum adanya segala yang awal, dia sudah lebih dahulu ada sebelum adanya yang awal itu. Ya. Kenapa? Karena dia cuma wujud satu-satunya. Nah, karena dia wujud satu-satunya, maka wujud satu-satunya itu disebut adalah ahad. Di situ duduknya qiyamuhu binafsi bihi. Qiyamuhu binafsi, dia cuma berdiri dengan sendirinya karena tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Namun ketika itu Bapak Ibu, dirinya belum bernama, ya. Allah itu ketika itu belum bernama Allah. Nah, ini yang dijelaskan Allah kepada kita. Surah Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada diri manusia satu waktu dari masa belum bisa disebut, belum bisa diceritakan, belum bisa dijelaskan. Kenapa belum bisa disebut, dijelaskan, dan diceritakan? Karena sesuatu belum ada. Namanya saja juga belum ada. Kata-kata ada juga belum ada. Lalu apa yang mau disebut? Tidak ada. Kata tidak ada itu juga nggak ada. Berarti hanya dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Nah, inilah yang disebut namanya maqam la sautun wala harfun. Ini maqam namanya. Maqam la sautun wala harfun. Maqam la sautun wala harfun itu adalah maqam tidak ada suara dan tidak ada huruf dan kata di sana. Ya, kalau tidak ada huruf, kata, dan suara, berarti makomnya itu adalah diam. Ya, diam di dalam ketiadaan atau kosong dalam kehampaan. Nah, ini ya, biar Bapak Ibu paham, makom la sautun wala harfun itu adalah makom diam. Diam itu maksudnya makom kosong. Kosong dalam ketiadaan. Nah, ada kosong dalam ketiadaan lagi, atau kosong dalam kehampaan. Nah, boleh menyebutnya itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya istilah aja sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kosong dalam kehampaan. Nah, dalam bahasa tauhid, dalam bahasa kaji, la sautun wala harpun, diam, kosong dalam ketiadaan atau kosong dalam kehampaan ini, ya, inilah yang disebut namanya la ta'yin. Nah, itu istilahnya. Istilahnya la ta'yin. La ta'yin itu belum nyata, tapi dia ada. Ya, belum wujud, tapi dia jelas dan nyata dia. Cuma tidak bisa dijelaskan nyatanya dia itu. Nah, ini la ta'yin, belum wujud, belum nyata, belum bisa disentuh, belum bisa diraba itu. Nah, jadi ketika itu ya la ta'yin ini, karena dia cuma yang ada, maka disebutlah makom ini juga disebut namanya wujud mutlak. Wujud mutlak. Atau disebut namanya wujud hakiki. Wujud hakiki. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Nah, zatul bahdi. Atau namanya zatul bukti. Zatul bukti. Atau disebut juga namanya kuni, bil kuni. Atau disebut juga namanya dengan hu. Nah, dia. Jadi hu, kuni bil kuni, zatul bukti, zatul bahdi, wujud hakiki, wujud mutlak, la ta'yin. Itu maksudnya itu adalah la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan tidak ada suara, berarti diam.
Diam dalam kekosongan, diam dalam kehampaan. Maknanya, diam dalam kekosongan, diam dalam kehampaan itu hanya dia cuma yang ada semata-mata. Kalau dia yang ada semata-mata, maka dizahirkan kalimatnya, dialah yang wujud yang mutlak itu. Dialah wujud yang hakiki itu. Atau hu saja di situ. Dia cuma nih. Ya, akomnya itu. Ini dia dalam kesendirian namanya. Lalu ketika itu apa kata Allah? Ya, kuntu kanzan mahfiyat. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku sendiri. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku, bukan di luar diriku. Karena dia ingin dikenal. Sebenarnya, kepada siapa dia akan mengenal dirinya? Apakah ada sesuatu yang lain selain pada dirinya? Kan tidak. Bagaimana mungkin Allah akan memperkenalkan dirinya kepada sesuatu yang tidak pernah ada? Kepada sesuatu yang tidak wujud. Yang ada dan yang wujud pada itu adalah dirinya semata-mata. Tapi ini adalah untuk menjelaskan tentang rahasia dirinya yang sebenar-benarnya. Maka dia bercerita untuk dirinya sendiri. Dia pula yang menjalankan ceritanya sendiri. Dia pula yang menikmati akan jalan cerita itu. Bahasanya, dia ingin menyaksikan kesempurnaan dirinya sendiri. Karena dialah yang nanti menjalankan akan takdir itu. Nah, ini memahami kata Bapak Ibu. Lalu apa kata Allah? Karena aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakanlah sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku. Akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itulah yang disebut namanya dengan nur. Nur. Siapa nur itu sebenarnya? Nur inilah yang dikatakan Allah, ya, min ibadihi juz'an. Bahwa nur itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya sendiri. Nih, nur ini yang disebut bahagian itu. Bahagian dirinya. Kenapa nur itu dikatakan bahagian dirinya? Karena nur itu adalah berasal daripada dirinya sendiri. Ya. Kalaulah nur itu adalah bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu, ini yang disebut dalam bahasa tauhid namanya tajalli. Nah, ini Bapak Ibu. Karena itu bahagian daripada dirinya, maka disebut namanya tajalli. Kenyataan untuk memandang akan wujud dirinya itu. Atau disebut juga namanya, ya, dengan cermin. Itu ya. Untuk memandang akan dirinya. Nih, nur itu disebut bahagian, nur itu disebut tajalli, nur itu disebut namanya cermin untuk memandang akan dirinya sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini contoh antara Bapak Ibu ya. Ini lautan. Nah, lautan. Lalu kita ambil ya gelas atau ciduk namanya Bapak Ibu. Nah, lalu kita ambil ya air lautan itu masuk ke dalam gelas ini. Nah, pertanyaan Ustadz ya sama Bu Aja lah. Bu Aja ini udah lama tak jumpa nih, awet muda selalu. Ya, tidak tua-tua Ibu ya. Ya, nah, air yang lautan ini ya kita masukkan ke dalam gelas. Samakah air yang di dalam gelas ini dengan air yang di lautan ini, Ibu? Sama. Kalau memang air yang di dalam gelas ini adalah sama, maka apa sebutannya air yang di dalam gelas ini bagi air yang ada di laut ini? Bahagia namanya.
Ya. Kenapa dikatakan bahagian? Karena asalnya air laut itu juga. Itu bahagian. Itu maknanya kalau dikiaskan kembali, kita ini cuma satu titik saja dari sebuah lautan. Paham itu? Bapak Ibu ini cuma satu titik, satu tetes dari sebuah lautan. Kalau lautannya ada enggak tepiannya? Ada batasnya? Ada. Nah, kalau Allah ada enggak tepiannya? Ada batasnya? Nah, sekarang kita kiaskan. Allah itu adalah sebuah lautan yang tidak ada tepiannya, enggak ada batasnya. Sedangkan kita ini cuma setetes dari sebuah lautan itu. Maknanya kita ini tiada lain adalah bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Ini yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa aku jadikan nur itu tiada lain bahagian daripada diriku sendiri. Kalaulah nur itu bahagian daripada diri Tuhan, itu maknanya apa sebenarnya itu? Tiada lain dirinya sendiri itu. Kalaulah satu tetes air lautan itu bahagian daripada lautan itu, maka satu tetes air lautan itu juga tiada lain adalah air lautan itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba ya rasanya air laut itu, tak perlu minum seluruhnya. Ya, cukup dirasakan saja lah satu tetes kan. Jadi kan nggak perlu diminum air laut semuanya baru dapat asinnya kan. Kalau diminum semuanya, mati aku. Maknanya apa gitu? Untuk mencari dan menemui akan sejati diri, tak perlu kita korek alam nih. Tak perlu kita periksa alam nih. Tak perlu kita kaji alam besar nih. Tapi periksa dan korek, kajilah alam yang ini, yang kecil nih. Makanya alam ini, yang disebut alam insan, ini namanya adalah miniaturnya alam semesta. Ya. Apa yang ada pada alam semesta, semuanya cukup pada diri kita ini. Ada semuanya itu. Ya, harimau kah, monyet kah, ya semuanya. Jawina, sapinar, jin, iblis, ya, tumbuh-tumbuhan, ada semuanya di sini Bapak Ibu. Karena disinilah kesempurnaan memandang alam semesta itu. Ya, itu mesti dipahami. Jadi nur ini adalah bahagian tajalli atau cermin untuk memandang dirinya. Ya. Sekarang makna nur itu yang mesti kita ambil pahamnya. Nah, lihat. Kalaulah nur itu secara makna hakikatnya adalah bahagian tajalli atau cermin memandang diri Tuhan ini, maka pahamilah makna nur. Jangan dipahami makna nur itu dengan cahaya. Jangan dipahami dengan cahaya. Kalau dipahami cahaya, nanti ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau. Baru meletus balonku. Jadi kan itu maksudnya. Nur ini, lihat. Nur itu jangan diterjemahkan dengan cahaya, jangan dipahami dengan makna cahaya. Akan tetapi nur itu pahami maknanya dengan terang. Itu maksudnya tuh. Terang itu pahami maknanya aja. Jelas. Jelas itu pahami maknanya dengan nyata. Nyata itu pahami maknanya dengan wujud. Itu dia. Jadi segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, dan yang terang itu adalah nur. Walaupun nur itu maknanya terang, lihat nih, naik atas sedikit. Ya, walaupun nur itu dimaknai dengan terang, jelas, nyata, dan wujud, pertanyaannya, apakah nur itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang nyata dan yang wujud? Kalau tidak, siapa yang terang, jelas, nyata, dan wujud? Yang nyata, terang, dan jelas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah maksud. Allah nurus samawati wal ard. Lihat. Allah itu adalah wujudnya.
Allah itu adalah nyata. Allah itu adalah jelas. Allah itu adalah terang. Allah itu adalah nur. Terang, nyata, dan jelasnya Allah itu betul-betul terang dan nyata pada sekalian langit dan bumi. Jadi bukan nur itu yang terang. Yang terang itu Allah. Ya. Kalaulah yang terang itu Allah, maka Allah itulah yang nur. Itu maksudnya. Nah, sama gini memahaminya Bapak Ibu. Nah, Ustaz coba lagi Bapak lagi. Hayat. Ya, hayat. Hayat itu apa artinya Bapak? Nah, pertanyaannya, apakah yang hidup itu yang dikatakan hidup? Hah? Nah, kalau Bapak Ibu, apakah yang hayat itu yang dikatakan hidup? Halo? Atau lagi. Hayat apa artinya Ibu? Hayat. Nah, buat ini hidup. Kalaulah hayat itu artinya hidup, pertanyaannya, ini kata saya, apakah yang hayat itu yang sebenar hidup? Tidak. Kalau bukan hayat itu yang sebenar hidup, lalu siapa yang hidup yang sebenarnya? Siapa yang hayat yang sebenarnya? Itu maksudnya tuh. Allah nur. Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Bukan nur ini yang terang. Bukan nur itu yang jelas. Bukan nur itu yang wujud. Di hakikatnya itu maksudnya. Yang terang, yang jelas, yang wujud adalah Allah. Allah itu wujud, terang, dan jelas. Terang dan jelasnya itu betul-betul nyata pada langit dan bumi. Makanya siapa yang sudah mengenali nur, sudah mengenalilah dia diri yang punya nur itu yang sebenar-benarnya. Maka dikatakanlah karena nur itu adalah tajalli dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Itu. Beda nak wujudullah dengan Allah? Nih, Allah dengan wujudullah beda atau tidak nih? Berpisahkah Allah dengan wujudullah? Enggak berpisah. Ya. Nah, nur itu juga disebut namanya ainullah. Itu maksudnya tuh nyatanya Allah tuh. Ini dalam bahasa hakikat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan nih. Dalam bahasa hakikat. Nah. Ya, jadi nur itu sebut wujud Allah, nyatanya Allah tuh. Ya, wujudnya Allah itu. Kalaulah nur itu wujud Allah atau ainullah, siapa nama daripada wujudullah tuh? Hah? Coba Bapak. Kalaulah nur itu wujudullah, nur itu adalah ainullah secara makna hakikat, siapa sebenarnya nama daripada ainullah dan wujudullah itu? Siapa? Siapa? Muhammad Allah ini berbeda nih pendapat ulama tauhid Rabbani ini. Ya, saya ulang lagi. Kalaulah nur ini adalah wujud Allah, atau kalaulah nur itu dikatakan nyatanya Allah, lalu siapa nama wujudullah atau ainullah itu? Namanya? Malu aku. Nama daripada wujudullah atau ainullah itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Bukan Nabi Muhammad. Muhammad tuh. Makanya Muhammad itu wujud Allah. Itu dia. Sekarang ya. Nur itu adalah rupanya Allah. Nur itu adalah rupanya wajah Allah. Kalaulah nur itu rupanya memandang wajahnya Allah, siapa namanya? Ini lihat, ini bahasa torikat ya, bahasa torikat. Rupa Allah atau wajahnya Allah. Lihat. Ini dalam bahasa torikat Bapak Ibu. Dalam bahasa torikat. Dalam bahasa tarikat, nur itu disebut namanya rupa Allah dan wajahnya Allah. Tempat memandang nyata dan rupanya wajah Allah itu.
Kalaulah nur itu secara bahasa thariqat tempat memandang nyatanya rupa dan wajah Allah, lalu siapa nama daripada rupa dan wajahnya Allah tuh? Adam. Itu yang sebut namanya Adam. Adam tuh Adem. Apa dalilnya tuh? Apa dalilnya kelipah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan. Apa? Wa khalaqa Adam. Ini. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa wajah dirinya sendiri itu. Ya. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya sendiri. Maka nur itu tiada lain adalah tempat memandang gambaran rupa dirinya sendiri yang disebut namanya dengan Adam. Sekarang, nur itu ya secara bahasa syariat, ini syariat lagi. Secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Sebut namanya hamba Allah tuh. Ya.